Tentang kafalatul yatim, mengasuh anak yatim, kafalatu al yatim. Berkata al-muallif asy-syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abad al-Badr, inna min mahasini asy-syari'ati wa kamalil akhlaqi allati da'at ilaiha al-inayata bil yatim, merupakan bagian dari keindahan syariat Islam dan kesempurnaan akhlak yang diajarkan di dalam syariat Islam adalah memperhatikan anak yatim. Ya, di antara bentuk keindahan syariat, di antara bentuk keindahan akhlak yang diajarkan oleh syariat kita adalah syariat yang bernama al-inayah bil yatim, memperhatikan anak yatim. Wa huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh, dan yang dimaksud dengan anak yatim adalah yang bapaknya meninggal dunia sementara dia masih belum balik. Bapaknya meninggal dunia sementara dia belum balik. Itu anak yatim dalam versi syariat, dalam definisi syariat. Wala yutma ba'dal bulugh, dengan definisi ini maka tidak ada istilah yatim untuk anak yang sudah balik, ya, yang sudah meninggalkan masa kanak-kanaknya alias sudah dewasa, sudah balik, ya. Tidak ada hukum yatim pada dia. Apa konsekuensi dari ini? Konsekuensi dari ini ya, kalau kita membaca nas-nas syariat, entah itu Al-Quran, entah itu As-Sunnah, entah itu perkataan para ulama dalam kitab-kitab mereka, atau kita membaca kaidah fikih atau kaidah usul fikih atau maqasidus syariah atau apalah yang kaitannya dengan ilmu syariat, maka seperti itulah kita harusnya menafsirkan kata yatim. Ini anak yang ditinggal mati bapaknya, dia belum balik, ya. Itu yang kita pahami. Kepada makna itulah kata yatim kita tafsiri, kita bawa ke sana. Nah, adapun kalau kita berbicara dalam konteks pembicaraan, dalam konteks pembicaraan sesama kita, di wilayah kita, di daerah kita, di urf kita, dengan orang-orang yang mungkin bisa jadi dia tidak belajar secara mendetail ilmu syariat. Nah, kemudian mungkin orang tersebut, lawan bicara kita, menyebut istilah yatim, ya, maka ada lagi maknanya, ya, makna secara urf. Setahu saya, ya ikhwah, yatim kalau disebut oleh pembicaraan-pembicaraan manusia pada umumnya, yatim itu ya orang yang meninggal bapaknya, ya, nggak ada lanjutannya, dunal bulugh, belum balik, nggak ada, pokoknya nggak punya bapak, sudah yatim walaupun umurnya 30 tahun. Nah, itu pengetahuan saya. Atau mungkin juga bisa jadi yang masih membutuhkan biaya, yakni yang sudah tidak punya bapak, sementara dia masih berada pada saat-saat pembiayaan masih sekolah, misalnya SMP atau SMA. Nah, jadi itu kalau dalam urf, ya, dalam urf itu yatim itu bukan seperti yang kita dengar di penjelasan kitab ini tadi. Ya, pokoknya orang yang bapaknya mati, gitu aja, bapaknya meninggal dunia. Ya, tidak ada perincian apakah balik atau belum balik. Pokoknya nggak punya bapak, ya sudah yatim. Nah, karena ada dua
pemahaman atau dua definisi ini tadi, ya kita letakkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kalau kita bicara tentang dalil-dalil syar'i terus menemukan istilah yatim, ya kita maknai begini yang ada di dalam kitab ini tadi. Kalau kita bicara dengan orang lain, pembicaraan umumnya manusia, ya mungkin juga tidak mesti seperti yang disebutkan di dalam kitab ini tadi. Nah, wa yalhaqu bihi majhulun nasab wa yulhaqu bihi majhulun nasab fa innahu fi hukmil yatimi li faqdihi liwalidayhi, dan diikutkan bersama anak yatim juga anak yang tidak diketahui nasabnya. Nah, karena bapak ibunya nggak jelas, nggak ada. Nah, bapak ibunya entah kemana. Ya, anak yang ditemukan mungkin ya di pos kampling, anak yang ditemukan di masjid barangkali. Nah, ditanya ditelusuri bapaknya siapa, ibunya siapa, tidak bisa ditemukan. Nah, sama ini secara hukum juga sama-sama memerlukan perhatian, bahkan dia lebih, bal huwa asyaddu hajatan min ma'rufin nasab li'adami ma'rifati qaribin yaljau ilaihi inda darurah. Yani anak yang semacam ini justru lebih kuat atau lebih butuhnya dia, kebutuhan dia untuk diperhatikan, untuk diayomi, untuk diasuh itu lebih besar daripada anak yang nasabnya jelas, cuma nggak ada bapaknya, tapi jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, pamannya siapa. Ya, karena anak yang tidak jelas nasabnya ini dalam kondisi-kondisi darurat dia tidak tahu harus kemana. Kalau anak yatim mungkin dia bisa pergi ke pamannya, pergi ke kakeknya. Nah, tapi kalau yang nggak jelas nasabnya mau kemana, bingung juga. Dia nggak tahu ya anaknya siapa, ya. Bapak dia siapa dia nggak tahu, ibu dia siapa nggak tahu, mbahnya siapa juga tidak tahu. Faman yakfulu tiflan majhulan nasab fa innahu dakhilun fil ajri al murattib ala kafalatil yatim. Maka barang siapa yang mengasuh anak yang tidak jelas nasabnya, maka dia pun masuk dalam hal pahala, ya. Dalam hal pahala dia masuk dalam orang yang memelihara dan mengasuh anak yatim. Memelihara dan mengasuh anak yatim. Wa qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala al-yatima fi kitabihi fi aktsara min 20 mawdhi'an. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kata atau istilah yatim di dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari 20 tempat. Yad'u fiha ilal ihsani ilaihi. Di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam 20 tempat itu tadi, lebih dari 20 tempat tadi itu semuanya mengajak untuk berbuat baik kepada anak yatim, wa yuhadzir min dzulmihi, dan memberikan peringatan keras dari perbuatan zalim dan al-i'tida ala amwalihi, dan berbuat berbuat zalim dan melampaui batas, mengganggu hak-hak dia, ya, yang berkaitan dengan harta. Au akli syai'in min huquqi, atau memakan hak dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah kecuali Allah saja, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berkatalah yang baik kepada manusia, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, tapi kalian wahai Bani Israel berpaling,
Nah, kecuali sedikit saja dari kalian. Nah, dan kebanyakan kalian berpaling. Wa antum mu'ridun. Fa'akkada 'alal ihsani ilal yatimi kama huwa muta'akkidun lil walidaini walidil qurba. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana juga ditekankan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga karib kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu dia yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dan juga Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim maka janganlah kamu menghardiknya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ai kama kunta yatiman fa'awakallahu fala taqharil yatim. Yani wahai Muhammad, sebagaimana dulu kamu adalah yatim, nah kemudian Allah mengayomimu, maka janganlah menghardik anak yatim. Ai la tudhilluhu wa tanharhu wa tunhih. Nah, janganlah kamu merendahkan dia, menghardik dia, membentak dia. Nah, walakin ahsin ilaihi wa talattaf bihi, berbuatlah baik kepadanya dan berbuatlah lembut kepadanya. Demikian kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam kadzalika, walaqad kana sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Nah, dan seperti itulah kondisi Nabi kita. Beliau seperti apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Beliau memang orang yang paling sayang kepada anak yatim. Fahuwa arhamun nasi bil yatim wa afuhum bihi, paling sayang, paling lembut, paling kasihan, paling pengasih, paling penyayang terhadap anak yatim. Hatta qala min azimi syafaqatihi 'alal yatim wa rahmatihi lahu, sampai-sampai yakni beliau bersabda, saking besarnya kasih sayang beliau terhadap anak yatim, sampai-sampai beliau berkata, ana wa kafilul yatimi kahataini, saya dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini. Kahataini. Nah, seperti ini, saya dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini. Nah, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Nah, dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan pengasuh anak yatim di surga nanti begini. Nah, wa qala bi usbu'aihi as-sabbabah wal wusta, saya dan anak yatim nanti begini. Nah, saya dan pengasuh anak yatim di surga nanti begini, posisinya itu begini. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang mengasuh anak yatim, baik anak yatim itu dari kerabatnya sendiri atau dari kerabat orang lain, saya dan dia nanti di surga keadaannya atau posisinya seperti ini. Wa asyara Malik bi as-sabbabati wal wusta. Nah, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Rawah Muslim, berarti seperti ini, berarti persis seperti ini. Saya dan anak yatim nanti di surga seperti ini. Nah, siapa yang tidak ingin, ayolah bersama Rasulullah di surga kondisinya seperti ini. Wa fi hadza isyaratun ila annahu yakunu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ini mengisyaratkan bahwasanya dia, yaitu pengasuh anak yatim, orang yang mengurusi anak yatim, itu nanti bersama Nabi di surga. Wala ya'ni dzalika an yakuna fi darajatihi, bukan berarti dia dan Nabi itu di surga derajatnya sama. Enggak begitu.
Li'anna a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid. Karena posisi paling tinggi di surga itu tidaklah digapai kecuali satu orang saja, yaitu Nabi kita, wahya lahu sallallahu alaihi wasallam wahdahu. Nah, nggak bisa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam menduduki posisi ini, nggak bisa. Jadi pengasuh anak yatim ya nggak bisa menduduki surga yang levelnya persis setara sederajat dengan Nabi, nggak bisa. Tapi dengan Nabi tadi mengucapkan seperti itu ya dekatlah. Nah, dekat jaraknya walaupun tidak sama persis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi isyaratun ila anna baina darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafilil yatim qadra tafawuti ma bainas sababah wal wusta. Kata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bahwasannya ini hadis ini mengisyaratkan bahwasannya derajatnya Nabi dan derajatnya orang yang mengasuh anak yatim itu ya tetap beda ya. Bedanya itu tafawutnya itu bainas sababah wal wusta. Ada jarak derajat surga seperti jaraknya as-sababah wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Wa yakfi fi itsbati qurbil manzilah minal manzilah annahu laisa bainal wusta was sababah isba'un ukhra. Cukup untuk dikatakan sebagai sebuah kedudukan yang tinggi bahwasannya antara jari tengah dan jari telunjuk ya tidak ada jari lain lagi. Antara jari tengah dan jari telunjuk tidak ada jari lain lagi. Nah, itu sudah gamblang menunjukkan ketinggian manzilah, ketinggian yakni derajat dia, walaupun tidak sama persis dengan Nabi, tapi kita tahu semuanya nggak ada jari lain lagi. Antara jari tengah dan jari telunjuk itu sudah nggak ada jari lain lagi, berarti dekat sekali. Nggak ada level yang di tengah-tengah itu ya, tidak ada level yang di tengah-tengah itu. Nah, jadi ya levelnya Nabi paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah kafilul yatim. Walaupun perbedaan itu ya dengan dekatnya dia tetaplah apa? Tetaplah jauh karena luasnya surga. Nah, sebagaimana sebagian ulama ada yang berkata begitu nanti. Nah, memang dekat, derajatnya dekat. Nah, artinya nggak terpaut jauh, ya terpaut satu level. Tapi antara level yang satu dengan level yang setelahnya itu juga besar ya, karena memang surga itu luas ya, karena surga itu luas. Falau lam ya'ti fi hadzal bab illa hadza lakafa bayanan li fadli kafalatil aitam wa riayatihim wal ihsan ilaihim. Kalau tidak ada di dalam bab masalah ini, di dalam bab mengasuh anak yatim, tidak ada keutamaan, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya kecuali hadis ini saja, maka itu sudah cukup. Nah, qala al-Hafidz Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullah, wa hadhi fadilatun azimatun ila kulli man dhamma yatiman ila maidatihi wa anfaqa alaihi min taulihi. Nah, ini hadis ini ayol ikhwah menunjukkan keutamaan yang sangat besar sekali bagi siapa saja yang merangkul anak yatim, mengayomi anak yatim, membawanya ke tempat makan dia atau dan menginfakkan hartanya. Nah, fa idza kana ma'a dzalika minal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu nala dzalika. Kalau dia termasuk orang yang mengucapkan rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, termasuk orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan dia istiqomah di atas kata-kata itu. Nala dzalika, dia akan mencapai derajat ini. Dia akan mencapai derajat yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa hasbuka biha fadlatan wa qurbatan, fadilatan wa qurbatan min manzilin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, dan cukuplah itu menjadi sebuah keutamaan dan dan kedekatan ya, dekatnya dia dengan kedudukan Nabi itu cukuplah menjadi kemuliaan bagi dia. Walaisa bainas sababati wal wusta fit tuli wala fil lusuki katsirun,
Tidak ada perbedaan antara wusta, jari tengah dan jari telunjuk dalam masalah panjangnya atau dalam masalah kedekatannya, ya ini kecuali sedikit saja. Maksudnya apa ya ikhwah? Dari segi dekatnya ya dekat, dari segi panjangnya juga nggak jauh beda gitu loh. Ya, dari segi dekatnya ya dekat, dari panjangnya ya dekat. Ya, karena para ulama ada yang melihat kepada jarak, nggak ada penghalang antara dua jari ini. Ada yang melihat itu. Nah, kalau Rasulullah menyebut perumpamaan telunjuk dan tengah, ya itu banyak dalam beberapa hadis banyak. Itu ada yang mengartikan kedekatan yang seperti ini antara telunjuk dan tengah. Nah, lusuk, nah, itu yang dimaksud dengan lusuk, yakni kedekatan dua jari itu. Ada lagi yang tul, panjangnya, ini panjangnya jari tengah dan jari telunjuk nggak jauh beda. Dan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan mau dibilang yakni yang ini atau mau dibilang yang itu, pokoknya sama-sama dekat. Ya, bedanya nggak jauh pokoknya. Mau Anda tafsirkan itu adalah nggak jauh beda dalam panjangnya atau nggak jauh beda dalam kedekatannya, ya pokoknya nggak beda jauh gitu aja. Wa in kana nisbatu dzalika min sa'atil jannah katsiron, meskipun ya perbedaan yang sangat sedikit itu tadi kalau diterapkan di luasnya surga memang banyak ya, secara level sedikit, terpautnya sedikit, tapi walaupun sedikit ya namanya juga di surga. Nah, beda antara level yang satu dengan level yang berikutnya beda satu kelas saja, itu sudah banyak. Nah, tapi ya walaupun banyak tetap saja dekat. Artinya levelnya nggak jauh, kelasnya itu nggak jauh-jauh. Nah, ini mirip sama hadis apa ya ikhwah? Bu'ithu ana wasa'ah kahataini, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti ini. Nah, Rasulullah juga berkata begitu, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kemudian wafat, nggak ada agenda besar lagi. Nah, nggak ada agenda besar lagi. Agenda kehidupan nggak ada lagi yang besar kecuali hari kiamat. Nah, itu beda sama nabi-nabi terdahulu ayolah ikhwah. Kalau Nabi Musa meninggal dunia, wafat, agenda setelahnya banyak, yaitu diutusnya nabi-nabi setelahnya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad loh. Masih banyak agenda zaman setelahnya. Tapi kalau Nabi Muhammad karena sudah nabi terakhir, ya setelah beliau wafat ya agendanya sudah nggak ada lagi. Apa agenda besar? Wong itu beliau itu nabi terakhir, ya nggak ada agenda besar lagi setelah beliau kecuali hari kiamat. Nah, itu maksudnya jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Jadi setelah jari telunjuk, ya jari tengah, nggak ada jari lain lagi antara keduanya. Jadi setelah aku diutus nanti agenda zaman berikutnya ya hari kiamat, apalagi wong aku sudah nabi terakhir, ya kan? Aku sudah nabi terakhir. Setelah itu nggak ada nabi, ya sudah kiamat aja. Nah, setelah itu kiamat. Tapi jarak antara nabi dan kiamat sampai sekarang sudah 14 abad. Ya, sampai sekarang sudah 14 abad belum kiamat. Ya bagaimanapun juga levelnya dekat ya, Ikhwan. Urutannya itu dekat. Kalau kita bicara urutan, dekat sekali. Setelah Nabi Muhammad, urutan berikutnya, mata acara berikutnya, kiamat. Tapi antara mata acara yang ini dan yang itu, jaraknya memang terpaut jauh. Ya, sudah 14 abad, tapi belum kiamat. Nah, ini juga jaraknya Rasulullah dan kafilul yatim itu terpautnya nggak banyak, tapi walaupun nggak banyak terpautnya tetaplah jauh karena surga itu luas. Paham ya ikhwah?
Ya, jadi saya kayak tadi Rasulullah dan hari kiamat itu terpaut rentetan acara itu sedikit. Kalau dilihat dari keterpautan rentetan mata acara sedikit. Jadi ibaratnya Rasulullah itu misalnya anggap umpama mata acara ke-7. Jadi hari kiamat itu mata acara ke-8. Tapi jarak mata acara ke-7 sampai mata acara ke-8 14 abad masih belum terwujud. Mata acara ke-8 itu belum terwujud. Nah, qala Ibnu Battal rahimahullah, haqqun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadits an yarghaba fil amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi alaihi salam wa li jama'atin nabiyyina wal mursalin shalawatullahi alaihim ajma'in. Wajib bagi setiap orang mukmin yang mendengar hadis ini untuk bersemangat di dalam mengamalkannya, supaya dia nanti di surga menjadi pendampingnya Nabi alaihi salam. Ya, dan juga bersama para jamaahnya, para nabi, para mursalin shalawatullahi alaihim ajma'in. Wala manzilata indallahi fil akhirati afdalu min murafaqatil anbiya, dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah di akhirat nanti yang lebih tinggi, lebih afdal daripada level menyertai para nabi, Wa kafalul yatim takunu bil infaq. Nah, sekarang kafalatul yatim atau merawat, mengasuh, menjaga, melindungi anak yatim itu dengan apa? Beliau mengatakan bil infaqi alaihi wa kiswatihi wa aidan bitarbiyatihi wa ta'dibihi wa tansyiatihi ala salahi wal istiqomah, yaitu dengan menginfakkan harta kepada dia, memberikan pakaian kepada dia, dan juga memberikan tarbiyah. Nah, memberikan tarbiyah dan pendidikan yang baik. Nah, mengupayakan supaya dia tumbuh berkembang di atas kesolehan dan keistiqomahan. Falaisatil kafalatu bi it'amihi ta'am wa taghdiyatihi bidunya wa tawfiril libasi lahu faqat. yakni mengasuh anak yatim bukan dengan cara ngasih makan saja, ya, dengan cara memberikan nutrisi makanan saja, nah, dan pakaian saja. Bal wa aidan taghdiyatuhu al-ghidha ar-ruhi. Nah, tapi juga harus memberikan nutrisi untuk ruhnya, nah, bukan nutrisi untuk jasadnya saja, tapi juga nutrisi untuk ruhnya, untuk hatinya, yaitu bitarbiyah alal Islam, dengan cara mentarbiyah dia, nah, di atas tarbiyah Islamiyah, wa ta'addu bi adabi syariah wa akhlaqi hadaddin, yakni mengarahkan dia supaya dia beradab dengan adab syar'i, berakhlak dengan akhlak syar'i, wa tansyiatuhu an-nasy'ata salihah, menjadikan dia tumbuh berkembang dalam ruang lingkup suasana lingkungan yang bagus, wal akhdhu biyadaihi liyasluka tariqal istiqomah wal muhafadzah ala taatillah, dan menggandeng tangannya untuk supaya dia bisa berjalan menempuh jalan istiqomah dan menjaga ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, sampai sini ayolah ikhwah yang bisa kita baca dari hadis tentang kafalatul yatim. Kita baca beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Apakah teman seasrama sama dengan tetangga, atau asrama sebelah? Ya, insya Allah yang seasrama, yang sebelah kamar antum, yang sekamar dengan antum, yang satu kamar dengan antum, dan yang sebelah kamar, ya, tetangga. Nah, apa yang harus dilakukan pada tetangga yang suka mengejek? Mengejek apa mengajak? Mengajak berkelahi.
tidak usah dilayani. Nah, ya itu diantara sifat ibadur rahman. Ya, sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yani hamba Allah yang sejati adalah mereka yang ketika berjalan di atas muka bumi berjalan dengan penuh tawadhu. Kalau dia diganggu sama orang jahil, nah dia mengatakan apa? Salama. Qalu salama. Artinya dia membalas dengan balasan yang menyejukkan hati, nggak melayani. Nah, diejek nggak balas ngejek, dicela nggak balas cela. Dia mengucapkan kata-kata yang menyejukkan, ya, tidak melayani ajakannya untuk berkelahi. Walaupun seandainya kalau dia berkelahi sama dia mungkin bisa jadi dia lebih kuat. Nah, tapi dia punya pandangan ini nggak ada gunanya. Padahal saya kalau mau saya tonjok, nah jatuh dia, tapi enggak lah. Nah, enggak perlu, enggak ada gunanya ini. Seseorang memiliki tetangga yang sangat dekat dan akrab, namun tetangganya tersebut masih melakukan kebid'ahan dan suatu ketika ia mengetahui bahwa tetangganya memiliki kekurangan ekonomi untuk melakukan acara bid'ah. Maka apakah boleh ia membantu tetangganya dalam melaksanakan acara yang tersebut? Ya tidak boleh, ya karena kita tidak boleh berta'awun alal itsmi wal udwan. Tapi pastikan bahwasanya acara tersebut memang benar-benar acara bid'ah. Nah, jangan-jangan nanti acara yang sebenarnya boleh mubah-mubah saja terus antum kira bid'ah. Nah, ya kalau salah cara pandangnya ya salah juga akhirnya. Jadi anggaplah misalnya anggapnya ini benar-benar bid'ah, anggaplah begitu. Ya kalau memang sudah dipastikan seperti itu ayol ikhwah ya tidak boleh at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tapi bantulah dia di sisi-sisi yang lain, ya, di hal-hal yang lain. Bantulah dia dalam hal-hal yang lain. Apabila kita memiliki makanan lebih dari yang kita inginkan, apabila kita memiliki makanan lebih, apabila kita memiliki makanan lebih dan kita ingin memberikannya kepada tetangga kita, tetapi tetangga yang di dekat rumah kita ada 2 atau lebih, mana yang kita dahulukan dan tanpa menimbulkan rasa iri kepada tetangga yang tidak kita berikan? Ya pada asalnya tetangga yang lebih dekat. Nah, tapi bisa jadi pemberian antum ini konteksnya lain. Bukan konteks memberikan hadiah, tapi mungkin konteks membantu orang yang mungkin konteksnya adalah it'amul miskin. Nah, bisa jadi konteksnya itu. Secara konteks memberikan hadiah kepada tetangga, memang tetangga yang lebih dekat yang berhak. Tapi kalau ditinjau dari konteks sedekah kepada orang miskin, ya tetangga jauh karena dia miskin, tetangga dekat mungkin kaya atau kecukupan, sementara ada tetangga agak jauh tapi dia mungkin kekurangan, ya nggak apa-apa. Ya anda mengedepankan tetangga yang miskin tersebut, ya walaupun jauh, karena anda sedang it'amul miskin, sedang memberi makan kepada orang miskin. Itu konteksnya mungkin seperti itu. Apakah adab bertetangga bisa gugur karena uruf? Contoh suatu adab adalah minta izin sebelum masuk rumah, tapi karena uruf itu ditinggalkan. Ya, bagus pertanyaan ini. Sebagian tetangga saking dekatnya, saking akrabnya, mungkin di samping tetangga juga dia adalah kerabat. Ya, itu mungkin yang membuat kedekatan yang luar biasa, sehingga saking dekatnya
selonang masuk keluar masuk nggak pakai izin, nyelonong saja masuk. Nah, ini tetap tidak boleh ayo ikhwah ya. Tetap tidak boleh. Jadi uruf ini bertentangan dengan syariat. Innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Sesungguhnya minta izin ketika memasuki rumah itu disyariatkan dalam rangka untuk menjaga pandangan mata. Dan ini mau urufnya kayak apapun, kalau tidak diindahkan tetap akan terjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, katakanlah uruf Sumatera, uruf Jawa, mungkin bisa nyelonong masuk tanpa izin, tetap saja apa yang diharamkan nanti bisa terjadi. Nah, apa iya kalau sudah uruf maka sudah aman, nggak akan terjadi begitu? Misalnya antum nyelonong masuk ke rumah tetangga, nah tanpa antum duga-duga, tanpa antum sangka-sangka, tetangga antum sedang dalam kondisi tidak layak untuk dilihat. Nah, lah iya, lawang nyelonong saja, siapa yang tahu kalau ada orang masuk? Walaupun sudah akrab, kan tetap nggak boleh ya. Misalnya antum bertetangga sama kakak antum sendiri, kerabat kan? Ya karena tetangga antum, ya antum keluar masuk ke rumah kakak antum biasa saja. Tapi kan di situ ada istrinya kakak antum. Nah, yang dia itu ya ipar itu bukan mahram. Ya, jadinya terjatuhlah seseorang itu ke dalam sesuatu yang terlarang. Nah, itu sedekat-dekatnya pertanggaan deh. Nah, bertetanggaan dengan kerabat, dengan kakak sendiri. Anggaplah antum dengan paman misalnya. Ya, dengan paman. Bertangga dengan paman, tapi istrinya paman tidak mahram antum. Antum masuk nyelonong saja nggak pakai izin. Nah, bisa jadi akan terjatuh pandangan antum kepada sesuatu yang tidak boleh antum lihat. Nah, wallahu alam. Jadi ini tidak terhapus. Adab ini tidak terhapus walaupun uruf. Sebenarnya itu bukan uruf ya, ikhwan. Nah, uruf itu syarat di antara syarat. Di antara syarat uruf yang diberlakukan itu adalah muttarid. Nah, uruf itu muttarid. Muttarid itu mustamir, baku. Jadi itu memang sudah baku. Kalau saya tanya ini baku apa enggak? Apa beberapa daerah saja atau beberapa orang saja? Nah, bisa jadi kalau disurvei enggak baku. Ya sebagian mungkin ada yang begitu, sebagian lagi enggak. Nah, dari sisi ini enggak bisa. Seandainya itu baku pun belum tentu bisa, karena banyak persyaratan untuk pengamalan kaidah al-adah muhakkamah. Pertanyaan sama. Jika tetangga kita ada yang lebih dekat dan kita memiliki tetangga yang agak jauh dan itu kerabat kita, misalnya paman, bibi, keponakan dan lain-lain, manakah ustadz yang lebih berhak untuk diberi makan? Ya, ini konteksnya bisa bermacam-macam ya ikhwah. Secara hadiah mungkin dekat yang didulukan, tapi mungkin antum bisa jadi punya konteks lain lagi untuk sodakoh membantu orang miskin, it'amul miskin, bukan hadiah tapi it'amul miskin. Maka miskin yang didahulukan walaupun ya tetangga jauh. Mungkin konteksnya lain lagi, yaitu apa? Silaturahim. Konteksnya silaturahim, ya nggak apa-apa walaupun tetangga antum ini jauh tapi dia rahim, niatnya memang sedang silaturahim ya.
Apa hukumnya bagi seorang yang memberikan sesuatu kepada tetangganya dengan sebuah syarat? Apabila tetangga tersebut ingin menerimanya, apa maksudnya? Apa hukum bagi seorang yang memberikan sesuatu kepada tetangga dengan sebuah syarat? Apabila tetangga tersebut ingin menerimanya, ya lihat-lihat syaratnya dulu. Nah, jawabnya lihat-lihat syaratnya dulu. Apakah hubungan negara dengan negara lainnya dalam hal sosial politik, kirim bantuan sosial dan lainnya dikarenakan letaknya berdekatan ataupun bersebelahan termasuk dari pertetanggaan? Bisa jadi, Ekon. Nah, ini juga bisa masuk, Ekon. Dalam masalah jihad misalnya itu berlaku. Misalnya ada seorang muslim, ada saudara-saudara muslim yang dibantai, yang ditindas. Nah, wajib ditolong oleh sesama saudara muslimnya. Nah, siapa yang paling wajib? Yang paling dekat itu yang lebih wajib. Nah, yang dekat dan yang jauh tentu hukumnya beda. Kan fardu kifayah kan begitu. Yani ada tetangga yang meninggal dunia misalnya, terus nggak ada yang mau mengurusi misalnya, jenazahnya nggak ada yang mau mengurusi. Kalau fardu kifayah nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang terjun, berarti kan semuanya dosa. Siapa yang paling berdosa, ya kawan? Yang paling dekat. Nah, yang paling dekat, yang kelihatan di depan mata dia, kok dia tidak turun tangan menunaikan kewajiban ini, dia paling berdosa. Nah, jadi ada fardu kifayah yang mana itu berubah menjadi fardu ain bagi orang yang bersinggungan langsung. Ya. Ada fardu kifayah yang berubah menjadi fardu ain bagi orang yang bersinggungan langsung. Ini sebagai contohnya adalah jihad, fardu kifayah. Tapi orang yang bisa memegang senjata, bisa mengendalikan pesawat tempur, nah itu bagi dia menjadi fardu ain. Nah, demikian juga kedekatan wilayah itu berpengaruh pada apa? Pada hukum fardu kifayah ini. Jadi orang yang dekat, nah bisa jadi bagi dia yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain karena kedekatan dia itu. Allahu a'lam. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Inna